Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini yang sangat dirahmati Allah SWT. Pada pagi hari ini saya akan membacakan bab silaturahmi dari kitab Fadilah Sedekah. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dilamakan bekas telapak kakinya atau dipanjangkan umurnya, hendaknya ia menyambung tali silaturahmi. Muttafaq alaihi, keterangan. Maksud diramakan bekas telapak kakinya adalah dipanjangkan umurnya, karena semakin banyak umur seseorang, maka semakin banyaklah jejak telapak kakinya yang berbekas di atas bumi. Dan jika ia meninggal dunia, maka jejak kakinya akan terhapus dari bumi. Terhadap hal ini banyak yang bertanya bahwa umur setiap orang itu sudah ditentukan. Lalu bagaimana yang dimaksud dengan hal ini? Di beberapa tempat di dalam Al-Quran disebutkan dengan jelas bahwa setiap orang mempunyai waktu yang sudah ditentukan, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa diundur. Karena itu sebagian ulama mengartikannya sebagai keberkahan, sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa rezekinya akan dilapangkan waktunya. Sangat berkah sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain dalam beberapa hari dapat dilakukan olehnya dalam beberapa jam saja, dan pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain dalam waktu berbulan-bulan dapat diselesaikan olehnya dalam hitungan hari. Sebagian ulama mengartikan maksud dipanjangkan umurnya adalah dikenang kebaikannya dan dipuji, yakni orang-orang menyebut kebaikannya hingga beberapa lama. Sebagian ulama menulis maksudnya adalah anak-anaknya bertambah sehingga silsilahnya akan terus berlangsung hingga beberapa lama. Setelah ia meninggal dunia, itulah beberapa makna yang bisa disampaikan. Jika Nabi SAW yang sabdanya pasti benar dalam memberitahukan hal tersebut, maka apa saja yang beliau sabdakan tentu benar adanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Suci, berkuasa mutlak dan telah menciptakan semua wasilah. Bagi Dia apa yang susahnya menciptakan wasilah, Dia mampu menciptakan wasilah bagi setiap kehendak yang Dia kehendaki, sehingga apa orang-orang yang pandai akan merasa takjub. Karena itu kita tidak boleh meragukan sedikit pun tentang hal yang kita bicarakan ini, Masyairuha. Takdir adalah suatu kepastian. Meskipun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dunia ini sebagai darul asbab, dan Dia telah menciptakan wasilah, baik yang zahir maupun yang batin, untuk setiap sesuatu. Orang yang sakit yang sakit perut akan datang kepada dokter atau yang lainnya dalam 1 menit, karena mungkin akan mendapat faedah dari obat yang diberikan dengan harapan agar panjang umur. Padahal umur itu sudah ditentukan, maka tidak ada alasan tidak berusaha lebih keras memanjangkan umur dengan bersilaturahmi daripada berobat. Silaturahmi sebagai sebab panjangnya umur itu lebih pasti dibandingkan sebab lainnya. Inilah sabda seorang tabib yang ramuannya tidak pernah salah. Sedangkan di dalam ramuan tabib dan resep dokter itu terdapat banyak kemungkinan untuk salah. Sabda Rasulullah yang baru saja disebutkan di atas ditulis dalam beberapa hadis dengan pokok pembahasan yang berbeda-beda. Karena itu tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Ali radhiyallahu meriwayatkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang mengambil tanggung jawab atas satu perkara, aku akan menjamin baginya 4 perkara. Barang siapa bersilaturahmi,
umurnya akan dipanjangkan, kawan-kawannya akan cinta kepadanya, rezeki yang dilapangkan, dan dia akan masuk ke dalam surga. Lanjut Umar. Rasulullah bersabda kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwa 3 perkara berikut ini benar adanya. 1, barang siapa yang dizalimi kemudian dia memaafkan, maka kemuliaannya akan bertambah. 2, barang siapa yang meminta-minta untuk meningkatkan hartanya, maka akan berkurang hartanya. 3, barang siapa yang membuka pintu pemberian dan silaturahmi, maka hartanya akan bertambah. Lanjut. Dulu masuk. Dikir Abu Laib rahmatullahi berkata bahwa dalam silaturahmi ada 10 perkara yang patut dipuji. Di dalamnya terdapat keriduan Allah Subhanahu wa taala. Karena silaturahmi adalah perintahnya. Kedua, menggembirakan sanak saudara. Setelah bersabda, amal yang paling utama adalah menyenangkan hati orang beriman. Ketiga, malaikat merasa sangat senang. Keempat, orang Islam akan memujinya. Kelima, setan laknatullahi akan sangat bersedih. Keenam, silaturahmi dapat memanjangkan umur. Ketujuh, silaturahmi menyebabkan keberkahan rezeki. Kedelapan, orang-orang yang telah meninggal, yakni kakek dan ayahnya, merasa senang bila mengetahui perbuatannya. 9, dengan bina silaturahmi, hubungan antar sesama akan kuat. Jika kita menolong seseorang dan bermurah hati terhadap seseorang, maka pada waktu kita mengalami kesusahan dan mempunyai keperluan, dia akan menolong kita dengan sepenuh hati. Ke-10, setelah mati kita akan selalu memperoleh pahala, karena siapa saja yang kita tolong, dia akan selalu mengingat kita dan mendoakan kita. Alhamdulillah hari yang mulia, kita bertemu dengan suatu silaturahmi. Itu hari yang mulia, waktu kita jaga silaturahmi ini, dan sampai kita gesekan dengan orang itu silaturahmi kita. Dan kita cepat kembalikan hubungan silaturahmi secara baik-baik saja. Karena panggilan dan ancamannya bukan main hari ini. Kalau kita berlama-lama hari ini tidak bersama dengan seseorang, maka amal-amal kita sejak itu kalau tidak akan menilainya amal kebaikan kita itu. Insyaallah kita semuanya sama dan sampai kepada sahabat kita. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.